Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini materi matematika kelas 8 semester 2 di materi statistika. Dan di video pembelajaran kali ini akan membahas tentang mean atau rata-rata. Nanti di video selanjutnya akan dibahas tentang median dan modus. Untuk materi ini sebenarnya waktu SD udah pernah dijelaskan ya, mungkin tapi nggak sekompleks waktu SMP permasalahannya, tapi untuk rumusnya kurang lebih sama. Oke, kita langsung masuk ke rumus dari mean itu sendiri atau rata-rata. Rumusnya sama seperti waktu kalian SD. Di sini ada X, ada atasnya, garis atas ini maksudnya X bar, dibaca X bar ya, atau rata-rata, sama dengan jumlah data per banyak data. Maksudnya jumlah data itu misal ada nilai ulangan, ada 3 orang yang ulangan, nilainya 70, 80, dan 90. Jumlah data itu berarti 70 tambah 80 tambah 90. Kalau banyak data itu dicacah, dihitung. Tadi ada 3 orang, berarti ya banyak datanya ada 3, seperti itu ya. Untuk mudahnya kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya jumlah data itu di sum, kalau di Excel ya di sum, SUM gitu. Kalau banyak data itu di counting, di count. Ini untuk rumus rata-rata. Kemudian ada juga rata-rata gabungan. Nah, seperti ini. X bar gabungan. X bar gabungan di sini rata-rata 1 kali banyak data 1 tambah rata-rata 2 kali banyak data 2 tambah terus sampai yang di soal nanti berapa. Biasanya sampai 3 atau hanya 2. Ini maksudnya itu tergantung soalnya ya, sampai berapa. Sampai berapa rata-rata yang diketahui yang mau digabung. Yang bawahnya juga sama. Kalau X bar-nya sampai 5 ya berarti N-nya sampai 5, seperti itu. Nanti lebih jelas akan dijelaskan dengan contoh soal ya. Kita langsung ke latihan soal yang pertama. Ini soal yang paling umum dan paling mudah dulu. Rata-rata dari data 897965187. Banyak. Kalau kita mencari rata-rata nggak perlu kita urutkan ya, kecuali datanya banyak, kita mau buat ke tabel frekuensi baru kita urutkan untuk memudahkan. Tapi kalau datanya cuma sedikit, nggak perlu kita urutkan. Di sini kita hitung dulu datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita tulis rumus X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kita jumlah data berarti semua ini data ini kita jumlahkan mulai dari 8 sampai 7 yang belakang per banyak datanya, karena ini ada 10 berarti per 10. Kita jumlah ketemu 76 per 10 sama dengan 7,6. Ini soal yang paling mudah ya, yang paling sederhana. Saya yakin kalian semua udah bisa untuk soal nomor 1 seperti ini. Kemudian soal nomor 2. Ini seperti soal nomor 1 tapi ada variasinya sedikit. Diketahui hasil ulangan matematika sebagai berikut: 10, 9, 8, X, 10, 8, 9, 7. Ada satu nilai yang belum diketahui nilainya di sini. Di sini dilambangkan dengan variabel X. Kemudian, jika rata-rata nilai ulangan tersebut 8,5, tentukan nilai X. Disuruh mencari nilai X ini. Oke, karena ini yang dibahas masih tentang rata-rata dan masih tentang data tunggal. Maksudnya data tunggal itu datanya dijabarkan seperti ini ya, dijelentrehkan, ditulis satu-satu. Kalau data kelompok itu nanti ditulis dalam tabel frekuensi. Kita tulis rumusnya. X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Kemudian kita masukkan angka-angka yang diketahui. X bar-nya rata-ratanya kita ganti 8,5 karena emang sudah diketahui rata-ratanya yaitu 8,5. Kemudian jumlah datanya kita jumlah semua.
10 tambah 9 tambah 8 tambah X tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 7 per 8. Ini ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mencari banyak data, X nya juga ikut dihitung. Yang perlu hati-hati, yang atas ini, ingat angka nggak boleh dijumlah dengan variabel, nggak boleh dijumlah dengan huruf. Berarti jadinya seperti ini. Nah, 61 ditambah X. 61 itu dapat dari 10 tambah 9 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 7. Dan masih ada plus X. Ingat ya, ini harus plus X, jangan 61X. Biasanya salahnya di situ. Kemudian 8-nya kita pindah ke ruas kiri. Ini pembagian, pindah ruas kiri jadi perkalian. 8 kali 8,5 hasilnya 68. Kemudian 61-nya kita pindah ke ruas kiri jadi pengurangan. Ketemu X sama dengan 7. Jadi nilai X ini adalah nilai ulangan 7 gitu ya. Ini hampir mirip soal nomor 1 sama soal nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Diketahui rata-rata nilai ulangan IPA dari 24 anak adalah 75. Jadi banyak datanya 24, rata-ratanya 75. Jika Denny mengikuti ulangan susulan dan mendapat nilai 80, tentukan rata-rata nilai ulangan yang baru. Jadi yang awalnya 24 anak dengan rata-rata 75, ada Denny yang ikut susulan, jadi anaknya bertambah 1 ya, nilainya nanti dimasukkan. Nah, rata-ratanya setelah ada nilainya Denny jadi berapa, itu yang ditanyakan. Ini masih hampir sama dengan yang awal tadi. Kita tulis rumusnya. Rumusnya selalu ini ya. Ini satu rumus dipakai untuk banyak jenis soal. X bar sama dengan jumlah data per banyak data. Kita masukkan, kita kasus yang pertama, yang 24 anak, nilai dari 24 anak itu 75 rata-ratanya. Berarti banyak datanya 24, rata-ratanya 75. Jumlah datanya ini kan belum diketahui, kita hitung. 24 kita pindah ruas kiri, berarti dikalikan jumlah datanya 1800. Jadi jumlah data dari 24 anak itu adalah 1800. Jadi ketika kita mencari rata-rata yang baru, rata-rata dari 25 anak, 24 anak plus Denny dengan 25 anak, kita masukkan rumus jadi seperti ini. Jumlah data ditambah 80 karena nilainya Denny 80. Pernya di sini 24 plus 1. Kenapa plus 1? Karena ditambah dengan Denny, ada 1 yang susulan. Gitu ya. Kita masukkan. Jadinya 1800 plus 80 per 25. Dan ketemu 75,2. Kalau ada soal seperti ini, sini dilihat rata-rata awal 75. Nilai susulannya lebih dari rata-rata, pasti rata-ratanya naik. Tapi kalau nilai susulannya kurang dari rata-rata, pasti rata-ratanya akan turun. Ciri-cirinya seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Ini agak panjang. Ini sudah masuk di soal rata-rata gabungan. Dari soal ulangan matematika kelas 81 sampai 83, berarti ada 3 kelompok ini nanti. Didapat rata-rata nilai kelas 81 adalah 80, 82, 85, rata-ratanya ya 85, dan kelas 83 adalah 82 rata-ratanya. Jika diketahui banyak siswa kelas 81, 30 siswa, 82 dan 83 masing-masing 32 dan 33. Berarti 82 itu ada 32 siswa dan 83 itu ada 33 siswa. Tentukan rata-rata nilai ulangan gabungan, berarti digabung. Kalau mencari gabungan nggak boleh gini ya, rata-rata 81, nggak boleh 80 tambah 85 tambah 82 dibagi 3, nggak boleh seperti itu.
boleh seperti itu kalau banyak siswanya sama. Ini kan banyak siswanya beda-beda. Kita tulis yang diketahui dulu. X1, X bar 1 dan N1 ini kita anggap sebagai kelas 81. Rata-ratanya 80, banyak anaknya 30. Yang kedua, rata-rata 85, banyak anaknya 32. Yang ketiga, rata-rata 82, banyak anaknya 33. Kemudian kita masukkan ke rumus X bar gabungan. Karena ini datanya ada 3 kelompok, berarti di sini X bar 3 sampai X bar 3 dan N3. Kita tinggal memasukkan. Kita kalikan dulu ya, jangan ditambah dulu. 2400 tambah 2720 tambah 2706 per 95. Jumlah semua siswa dari 81 sampai 83. Yang atas dihitung ketemu 7826 per 95 sama dengan 82,37. Itu contoh mencari X bar gabungan atau rata-rata gabungan. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini X bar gabungan juga, tapi agak divariasi, tidak mencari X barnya tetapi mencari banyak siswanya. Diketahui rata-rata nilai ulangan IPA kelas 7A adalah 78,8. Kita berarti punya rata-rata 78,8. Kita tulis dulu. Rata-rata nilai siswa laki-laki 80, kita tulis. Nah, kita anggap 1 ini laki-laki ya, berarti nanti yang perempuan 78 kita tulis 2. Ini kan juga kelompok, jadi ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Dan banyak siswa kelas 7A adalah 40 siswa, berarti N-nya ada 40 siswa. Tentukan banyak siswa laki-laki di kelas tersebut. Jadi pertanyaannya, tentukan banyak siswa laki-laki di kelas tersebut. Kita misalkan banyak laki-laki itu kita misalkan A. Kemudian berarti kalau laki-laki A banyak perempuan, jangan dimisalkan B. Tapi gini, kalau laki-laki udah A totalnya 40, berarti kan perempuan tinggal 40 min A, sisanya berarti kan nggak mungkin ada yang selain laki-laki dan perempuan. Pasti kan siswa itu kalau nggak laki-laki ya perempuan. Jadi kalau laki-laki itu A, yang perempuan jangan huruf lain, tapi total siswa dikurangi A. Setelah kita punya ini, kita masukkan ke dalam rumus. Di sini cuman sampai 2 karena kelompoknya hanya ada 2. Kelompok laki-laki itu yang 1, kelompok perempuan yang 2. Kita masukkan rata-ratanya tadi 78,8, X barnya X bar 1 80, N1 berarti banyak laki-laki ya, banyak laki-laki kan A, kita masukkan A, ditambah 78 ini X bar 2 kali N2. N2 itu banyak siswa perempuan, 40 min A. Mengalikannya, yang bawah pindah ke kiri kayak seperti tadi, berarti dikali ya, 78,8 kali 40, 80 kali A 80A, 78 kali 40 3120, 78 kali min A, ini harusnya 78A ya, kurang huruf A di sini. Ini harusnya 78A. Kemudian 31 ini kalian dulu yang sebelah kiri, ketemu 3152, terus 3120-nya kita pindah ke ruas kiri. Jadi min. Jadi ini tinggal 80A min 78A, ini ya yang ada A-nya harusnya di sini. Jadi kita kelompokkan, yang A kita taruh ruas kanan, yang angka kita taruh ruas kiri. 3152 ini dari perkalian ini ya, 78,8 dikali dengan 40. Di sini kalinya pakai titik biar enggak bingung antara X sama kali. Kemudian kita hitung, kita kurang biasa, ketemu 32 sama dengan 2A, berarti A sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16.
Jadi di sini didapat banyak siswa laki-laki ada 16. Jadi siswa perempuannya ada berapa? Tinggal dikurangi 40 dikurangi 16 24 gitu ya. Ini salah satu contoh soal X bar gabungan yang udah divariasi ya. Yang perlu diingat ini, kalau memisalkan laki-laki itu A, perempuan jangan B. Tapi banyak siswa keseluruhan dikurangi banyak siswa laki-laki. Bisa juga ini dijadikan B, tapi nanti jadinya persamaan dua variabel, nanti pakai eliminasi kelamaan. Lanjut soal nomor 6. Ini mulai data kelompok, mencari X bar data kelompok. Nah, data kelompok cirinya ditulis dalam tabel frekuensi. Diketahui data hasil ulangan IPS kelas 8B adalah sebagai berikut. Nilainya dari 6 sampai 10. Ini nilai ya. F ini maksudnya frekuensi. Frekuensi itu banyak siswa. Jadi yang dapat nilai 6 ada 4 siswa, 7 ada 5 siswa. Yang dapat nilai 10 ada 3 siswa. Seperti itu ya maksud cara membacanya. Biasanya ditulis mendatar gini, boleh menurun sembarang, tergantung yang nulis. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata, berarti kita harus mencari rata-ratanya dulu. Untuk mencari rata-rata, kalau dia data kelompok seperti ini, kita buat tabel. Nah, tabel gini, hampir sama dengan yang atas. Di soal kita tambah ini, N kali F, maksudnya nilai kali frekuensi, dan di sini kita tambah jumlah. Kita hitung, berarti kita kalikan 6 kali 4, 7 kali 5, 8 kali 3 sampai 10 kali 3, ketemunya ini. Kemudian jumlah di sini berarti F-nya kita jumlah semua. F ini nanti berarti banyak datanya, banyak siswanya. Banyak siswanya ada total 20. Nah, jumlah N kali F-nya ini kita total 24 tambah 35 tambah 24 tambah 45 tambah 30 itu 158. Yang ini 4 tambah 5 sampai tambah 3 ini yang belakang sama dengan 20. Ketemu F-nya atau banyak datanya ada 20. Nah, ini 158 ini jumlah datanya. Jadi jumlah data untuk data kelompok harus kita kalikan dulu antara nilai dengan frekuensi, baru kita masukkan. Kenapa rumusnya nggak tadi jumlah data per banyak data? Ini sama aja ya. Ini karena kita sesuaikan dengan penulisan pada tabel. Jadi untuk jumlah data kita tulis N kali F, berarti yang ini yang 158. Per banyak datanya kita tulis F, yaitu 20. Tinggal kita masukkan, ketemu 7,9. Jadi itu cara menentukan rata-rata untuk data kelompok atau data yang disajikan dalam tabel frekuensi. Satu contoh lagi. Oh ya, ini belum selesai. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Rata-ratanya kan 7,9. Yang lebih dari rata-rata berarti nilai 8, 9, dan 10. Ada berapa siswa? Kita hitung aja. 3 tambah 5 tambah 3. Kenapa 7 nggak ikut? 7 itu kan kurang dari 7,9. Berarti yang lebih dari rata-rata hanya yang dapat nilai 8, 9, dan 10. Yaitu ada 11 ini ya. 3 tambah 5, 8 tambah 3, 11. Satu soal lagi terakhir, soal nomor 7. Diketahui data hasil ulangan IPS kelas 8B. Ini. Nah, frekuensinya ada yang hilang ini. Yang dapat nilai 8 ada sebanyak A siswa. Ini ada variabel di sini, tapi rata-ratanya diketahui. Jika diketahui rata-rata nilai ulangan 7,32, tentukan banyak siswa kelas tersebut. Banyak siswa itu kan frekuensi di jumlah. Tapi karena di sini ada variabel A, itu kan nggak bisa. Kita cari dulu nilai A pakai rumus X bar. Kita buat tabel seperti tadi.
persis seperti tadi ya. Kemudian kita kalikan dan nanti dijumlahkan ke kanan. Nah, hati-hati di sini. 8 kali A ketemunya 8A. Mencari frekuensi kita jumlahkan semua. Ingat, angka nggak boleh dijumlah dengan huruf. Berarti yang dijumlah yang hanya angka. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2 ketemunya kan 20. Jadi 20 ditambah A. Gitu ya. Yang bawah juga sama. Yang dihitung yang 15 tambah 30 tambah 42 tambah 36 tambah 20 itu 143, masih ditambah 8A ini. Hati-hati di sini ya. Ingat, karena penjumlahan angka dan huruf nggak boleh. Jadi yang atas pasti ditambah variabelnya, yang bawah juga ditambah berapa variabel gitu. Kemudian kita masukkan ke rumus yang tadi. X bar sama dengan N kali F dibagi F, atau jumlah data dibagi banyak data. Kita masukkan rata-ratanya 7,32, N kali F nya 143 plus 8A per 20 plus A. Yang bawah kita pindah ke ruas kiri, nanti kan kita kalikan. Kalau belum bisa langsung tulis dulu seperti ini. Nah, jadi kita kalikan 7,32 kali 20, 7,32 dikali A gitu ya. Jadinya ini 146,4 ditambah 7,32A. 146,4 itu ini ya, 7,32 kali 20 terus 7,32 kali A, itu hasilnya ini 7,32A. Kemudian yang A kita kelompokkan, yang angka kita kelompokkan. Gini, ini yang 7,32A pindah ke kanan, 143 pindah ke kiri. Kita kurangi, hasilnya 3,4 sama dengan 0,68A. Ini angkanya agak nggak enak ya, tapi biasanya soal angkanya lebih sederhana. Tapi walaupun angkanya seperti ini, ketika dihitung hasilnya pas. 3,4 dibagi 0,68 hasilnya 5. Jadi di sini yang dapat nilai 8 ada 5 anak. Berarti kita hitung banyak siswanya sekarang. Banyak siswa itu kan F ya. Ini jumlah dari F. Jumlah dari F itu 20 ditambah A. Berarti ini 20 tambah A. Ketika kita dapat A-nya 5, kita masukkan. Jadi 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi banyak siswa yang mengikuti ulangan IPS kelas 8B ada 25 siswa. Seperti itu variasi soal untuk rata-rata data kelompok. Itu tadi untuk rumus mencari rata-rata baik data tunggal, data kelompok maupun rata-rata gabungan, dan beberapa contoh soal. Ada masih banyak beberapa jenis soal, tapi kurang lebih pengerjaannya sama. Silakan belajar terus untuk mengerjakan latihan soal, cari di YouTube lain ataupun di internet, di Google banyak ya. Perbanyak latihan soal agar lebih paham. Sekian untuk video penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.